Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama yaitu tentang pengertian Idul Fitri. Secara bahasa, Idul Fitri artinya kembali ke fitrah. Kata fitrah berasal dari kata futur yang artinya kembali makan pagi. Jadi, Idul Fitri sejatinya bermakna kembali makan pagi setelah sebulan penuh berpuasa pada bulan Ramadan. Ada juga yang memaknai Idul Fitri sebagai kembali ke fitrah, yakni asal kejadian manusia yang suci dan bersih dari dosa, layaknya bayi yang baru lahir. Pengertian demikian dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah hari raya. Sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, masyarakat jahiliyah Arab sudah memiliki dua hari raya, yakni Nairus dan Mahrojan. Kaum Arab jahiliyah menggelar kedua hari raya itu dengan menggelar pesta pora. Nairus dan Mahrojan merupakan tradisi hari raya yang berasal dari zaman Persia kuno, tulis Ensiklopedia Islam. Setelah turunnya kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan pada 2 Hijriah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Daud dan Nasai. Setiap kaum memang memiliki hari raya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu sejarah Idul Fitri. Menurut Ensiklopedia Islam, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran untuk pertama kalinya dirayakan umat Islam selepas Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Sebanyak 319 kaum muslimin harus berhadapan dengan 1.000 tentara dari kaum kafir Quraisy. Pada tahun itu, Rasulullah SAW dan para sahabat merayakan dua kemenangan, yakni keberhasilan mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar dan menaklukkan hawa nafsu setelah sebulan berpuasa. Dari sinilah lahirnya ungkapan minal aidin wal faidin, yang lengkapnya ungkapan doa kaum muslim saat itu adalah Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, yang berarti, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dari Perang Badar dan mendapatkan kemenangan. Yang selanjutnya yaitu ibadah dan tradisi pada Idul Fitri. Pada malam 1 Syawal atau malam terakhir bulan Ramadan, seluruh umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat. Lalu, tepat pada tanggal 1 Syawal pada tahun Hijriah merupakan hari raya Idul Fitri, di mana pada hari itu dilaksanakan sholat Id yang mana dilakukan di masjid atau di lapangan, bahkan jalan raya ketika suatu daerah tidak cukup untuk menampung jamaah. Hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Pada malam 1 Syawal, umat muslim dianjurkan untuk mengumandangkan takbir. Takbir juga dikumandangkan beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri. Pada sholat Idul Fitri, khatib juga menyampaikan khutbah setelah sholat Id dilakukan. Banyak sekali tradisi yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri, diantaranya adalah saling berjabat tangan dan memaafkan antar sesama, memberi THR, makan ketupat, halal bihalal, mudik, hingga berziarah ke makam leluhur. Yang selanjutnya yaitu doa dan ucapan pada saat Idul Fitri. Di Indonesia sering berdoa dengan mengucapkan minal aidin wal faizin. Adapun ucapan atau doa yang disunahkan pada saat Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum, yang berarti semoga Allah menerima amal kami dan Anda. Nah, yang selanjutnya yaitu hikmah dari Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama yaitu hikmah kegembiraan dan kesyukuran. Saat menyambut Idul Fitri, semua umat Islam bergembira dan bersukacita seperti yang banyak dilakukan. Hal ini memang dibenarkan, bahkan disunahkan untuk menyambutnya dengan bergembira, berbahagia, dan bersukacita pada saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Yang kedua yaitu hikmah keimanan dan ketakwaan. Saat menyambut Hari Raya Idul Fitri, disunahkan bagi umat Islam untuk banyak mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih, dan tahmid sebagai bentuk penegasan keimanan dan ketakwaan kita. Yang ketiga yaitu hikmah meningkatkan hubungan manusia dengan Allah SWT atau hablum minallah. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, banyak hal yang disunahkan untuk dilakukan umat Islam agar lebih dekat dengan Allah SWT.
Yang keempat adalah hikmah meningkatkan hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas. Saat Hari Raya Idul Fitri, kita sebagai umat Islam harus saling memaafkan sesama manusia dan hal itu mampu meningkatkan hubungan yang harmonis antar manusia satu dengan manusia lainnya. Selain itu, pada Hari Raya Idul Fitri, kita sesama manusia biasa melakukan halal bihalal yang dapat menjaga tali silaturahmi antar manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, itu tadi materi tentang Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat menjalani ibadah puasa dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.